cari vaksin, PCR, kemudian swab dan seterusnya begitu ya. Jadi kita belajar luar biasa. Nah, hanya bedanya kalau kita bicara tentang gizi ini bukan hal baru ya. Yang baru itu keserentakannya Ibu dan Bapak. Kalau gizinya Pak Menkes sudah hafal betul tadi, bahkan dengan tegas mengatakan bahwa jika program MBG ini berhasil, maka akan menyelesaikan 50% permasalahan gizi. Betul ya Pak Menkes seperti itu ya. Jadi artinya kita harus apresiasi terlebih dahulu bahwa program ini sebetulnya berorientasi atau punya target untuk meningkatkan status gizi anak Indonesia ya. Hanya memang dalam perjalanannya kita melihat ada banyak lubang-lubang, ada banyak bolong-bolong yang harus segera kita tutup, harus segera kita perbaiki. Kalau tadi sudah banyak yang menanyakan, ini persoalan mendasar bahwa sebuah program akan dipastikan keberlanjutannya, kemudian juga akan bisa dilakukan proses monitoring evaluasi secara baik, termasuk juga akan mendapatkan dukungan anggaran. Sebetulnya tanpa regulasi ini juga anggaran udah besar nih, tapi saya harus garis bawahi. Dan akan mendapatkan dukungan anggaran ya, itu kalau payung hukumnya jelas. Ini Pak Dadan pasti masih ingat. Rapat kita per tanggal 21 Mei 2025 kita sudah menggarisbawahi dan hampir semua fraksi sepakat menagih kapan kerangka regulasi payung hukum ya program MBG ini selesai. Saya kok rasanya harus membacakan secara utuh simpulan rapat kita tanggal 21 Mei ini ya, persis di nomor 1 huruf D, mendorong percepatan pengesahan regulasi tentang makan bergizi gratis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengadaan dan distribusi pangan serta memperjelas peran masing-masing lembaga ya. Jadi nampaknya ini harus dipercepat Pak Kepala ya. Kenapa? Karena kekisruhan atau kemudian kebingungan termasuk juga penyelenggaraannya itu sangat bergantung pada kerangka hukum atau payung hukum dari program MBG ini ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau kemudian tadi saya punya data sebenarnya banyak, tapi saya hanya ingin melihat yang disampaikan oleh Badan POM ya, yang cukup objektif menyampaikan bahwa ada 103 kejadian luar biasa keracunan pangan yang jatuh korban sebanyak 9.089 orang ya. Jadi ini nggak bisa dikatakan main-main Ibu dan Bapak ya. Satu saja ada peserta didik yang mengalami masalah dengan program MBG ini, kita harus menjadikan itu alarm, menjadikan warning seperti itu. Nah apalagi ini sudah sampai 103 KLB keracunan pangan dan jumlah korbannya banyak ya. Nah oleh karena itu hari ini kita juga perlu menindaklanjuti terminologi KLB. Kalau tadi kan Pak Prof. Taruna mengatakan kejadian luar biasa keracunan pangan adalah suatu kejadian yang terdapat 2 orang atau lebih. Jadi kita nggak perlu berdebat apakah ini KLB atau enggak begitu ya. Sudah jelas di sini di PP 86 tahun 2019 bahwa 2 orang saja, 2 orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan ya. Memang ini yang menjadi dasar kita. Bagaimana caranya kita mengurai di mana sih bolong-bolong dan lubang-lubang tadi. Kalau tadi dikatakan oleh Prof. Taruna sebagai Kepala Badan POM, menjaga keamanan pangan merupakan proses kompleks mulai dari pertanian sampai dikonsumsi. From farm to table ya. Nah ini sebenarnya analoginya sederhana, ibu rumah tangga aja Ibu dan Bapak, setiap hari itu pusing ya, mikirin gimana dengan uang belanja yang ala kadarnya mengubah tempe berasa daging supaya anak mau makan, kan begitu ya. Apalagi ini mengelola dalam jumlah besar, begitu, 3.000, 3.500 sampai 4.000 ya. Catering aja ya, itu dimulai dari kebertahapan.
dari yang nerima pesanan 50 porsi, 100 porsi, 200 porsi, sampai jumlah besar. Bahkan catering tertentu hanya menerima pesanan dari resepsi pernikahan, Pak. Ya, di Sabtu dan Minggu itu 2 kali dalam sepekan. Yang lainnya mungkin konsumsi rapat. Ini setiap hari, Pak. Jadi terbayang oleh kita bahwa faktor keserentakan inilah yang membuat memang sebahagian SDM yang usianya muda, pengalamannya juga masih belum banyak, ini mengalami kegagapan seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin menekankan yang belum ditanyakan saja oleh teman-teman. Sebetulnya saya punya banyak catatan ini, tapi tadi sudah diberikan tekanan bahwa payung hukum ini harus ada. Kemudian juga kita harus menghindari fraud, Pak, ya. Fraud di setiap titik. Fraud pada saat akan mendapatkan titik dapur, fraud pada saat akan melengkapi sarana prasarana, fraud pada saat pendistribusian pangan, seperti itu, ya. Ini penting untuk menjaga agar fraud ini tidak berdampak pada kejadian luar biasa yang tadi disampaikan oleh Kepala Badan POM, ya, seperti itu. Nah, berikutnya yang juga tidak kalah penting, Pak, ini bukan isu sebetulnya, maksudnya ini kebutuhan rasa aman dari 87,08% penduduk Indonesia yang rata-rata Muslim, Pak. Dan bahkan yang menerima manfaat ini juga peserta didik dari sekolah dasar Islam terpadu, dari pondok pesantren, seperti itu. Jadi artinya kita diberi koridor oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, ya. Menurut saya ini penting. Pada saat pandemi juga kita juga menyuarakan itu, ya, pimpinan, bahwa pada saat sudah tidak lagi terjadi situasi kedaruratan, maka kita harus memunculkan diksi vaksin halal. Nah, sama halnya dengan program MBG ini, menurut saya pada setiap tahapan dan prosesnya juga harus, ya, menyertakan diksi halal, Pak Kepala BGN, ya. Kenapa? Mulai dari isu yang sempat secara pribadi saya sampaikan kepada Bapak tentang isu food tray, ya, pembuatannya, pembilasannya dan seterusnya, itu harus diselesaikan, Pak. Dan diselesaikannya tentu ini menjadi satu tantangan kita tentang bagaimana kita melakukan tata kelola komunikasi publik kita. Apalagi pada situasi yang kita perlu membangun trust masyarakat, ya. Kalau saya baca teori pimpinan ada komunikasi pada masa krisis itu singkatannya bagus sekali kalau kita mau jadikan pegangan, ya. Yang pertama harus ada regret, Pak. Harus ada pernyataan maaf, menyesal, berempati kepada korban. Ya, menurut saya ini sebetulnya bagus sekali jika kita semua pemangku kepentingan juga menyampaikan empati kepada korban yang jumlahnya sampai lebih dari 9.000 orang, seperti itu. Ya, saya juga mengapresiasi Mensesnek Pak Prasetyo Hadi juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Pak Kodari juga sudah menyampaikan bahwa dari sekitar 8.500 SPPG baru 34 yang punya SLHS, ya, Pak, ya, seperti itu. Jadi menurut saya ini penting. Kemudian juga ada responsibility, tanggung jawab ini juga perlu disampaikan. Kami akan memastikan bahwa hasil dari investigasi secara menyeluruh ini nantinya akan bisa mendistribusikan MBG yang lebih baik, seperti itu. Kemudian juga ada restitusi, ada solusi, langkah konkret seperti itu. Dan terakhir ada respect. Ya, respect ini penting, Pak, bahwa pelibatan masyarakat, komunitas sekolah, orang tua ini penting. Jadi kita tadi, ya, meminjam istilahnya Bu Irma tadi, jangan tipis kuping, ya, jangan tipis kuping. Ya, jadi artinya kita harus membuka seluas-luasnya informasi masukan dari berbagai kelompok agar saya sangat sepakat dengan pernyataan Pak Ruya tadi bahwa MBG ini bukan sekedar distribusi pangan massal, tapi memang harus menjadi program intervensi gizi terintegrasi dengan sistem kesehatan dan pendidikan, ya. Tentu saja syaratnya ada pengawasan yang ketat, partisipasi anak dan masyarakat, termasuk juga regulasi yang kuat. Nah, pertanyaan berikutnya saya mau nagih ini kepada Kemenkes, karena gizi ini kan bukan persoalan baru. Jadi kira-kira bagaimana kita mengakselerasi SLHS ini dan memastikan
bahwa SLHS ini dapat dipenuhi tanpa ada hal-hal yang selama ini disebutkan oleh Bu Irma tadi, ada, mohon maaf ya, jual beli SLHS atau ada praktek-praktek apa begitu ya. Kalau di sini ada 10 item, di sini 3 item aja kan begitu ya. Nah, hal seperti ini juga perlu dilakukan Pak. Dan kemudian kapan nih Pak timelinenya ya SLHS? Kenapa? Karena ini kan terus berjalan nih programnya begitu ya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Berikutnya Pak, ini aspirasi dari SPPI Pak Kepala ya. Saya nggak akan sebutkan di mana, tapi karena memang masukannya banyak sekali Pak. Ada SPPI batch 3 yang sampai hari ini selepas dari pendidikan militer di bulan Juli 2025 sampai sekarang belum dibayarkan ya. Kalau menurut bahasa agama Pak, jangan sampai keringat mereka sudah mengering dan menetes kembali Pak, seperti itu. Karena yang mereka lakukan ini sebuah kerja berat, kerja besar dan berdampak luar biasa. Sehingga jangan sampai ya kita kemudian abai terhadap orang-orang yang mengawal kesuksesan program MBG ini. Jadi sekali lagi saya berharap mudah-mudahan kita semua berlapang dada untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh ya. Saya juga sepakat di sini kita nggak akan bicara mundur ke belakang tapi maju ke depan. Bagaimana akhirnya program yang didukung dengan anggaran yang besar ini bisa tepat guna, tepat sasaran dan menjadi salah satu cara kita ya menanam investasi jangka panjang, yaitu menyiapkan anak-anak kita yang sehat, bergizi, berkualitas dan berdaya saing ya. Itu mungkin pimpinan yang lain tadi sudah disebutkan bahwa kita juga harus mulai memperhatikan mengedepankan real food, tidak ada ultra proses, pengendalian GGL ya. Jadi kalau Pak Menteri Kesehatan ini teriak-teriak soal GGL, berarti di sini Pak di titik hulunya juga sudah mulai ya edukasi tentang GGL lewat MBG ya. Dan pelibatan TPK Pak, saya pernah jadi kader PKK, pernah jadi ketua PKK, saya juga berharap mudah-mudahan skema penyelenggaraan MBG bukan hanya skema mandiri oleh BGN, skema kemitraan yang melibatkan pondok pesantren, ya, skema kemitraan lain yang melibatkan sekolah dan komite sekolah serta orang tua murid, orang tua peserta didik Pak. Ya, mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi cara kita untuk memastikan bahwa program MBG menjadi program yang mulia. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Neti. Dipersilakan Pak Nur Hadi, bersiap Dr. Gamal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.